Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan akhwat sekalian, kita akan lanjutkan terkait 20 prinsip atau usul Ishrin. Yang pertama adalah Islam adalah sistem yang komprehensif. Apa saja definisinya? Yang pertama adalah negara dan tanah air. Kita harus memikirkan juga negara dan tanah air. Nah, itu sudah kita bahas di video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Nah, yang kedua ya, di samping Islam itulah negara dan tanah air, Islam itu juga pemerintahan dan umat. Nah, dan umat. Jadi saya akan tekankan lagi bahwasanya Islam itu bukan sekedar ritual ibadah secara vertikal ya di hadapan Allah SWT. Kalau vertikal seperti ini saja, tapi kita itu ada unsur sosialnya. Di sini sosial ya, ini kita secara individu nih. Nah, maka kita di sini nih ya, yaitu resultannya. Nah, dan banyak tempat yang bisa kita masuki ya sebagai umat Islam agar kita tuh bisa mewarnai nilai-nilai Islam tuh bisa tersentuh ke sana. Nah, salah satunya adalah pemerintahan. Nah, teman-teman sekalian, apa itu pemerintahan? Ya, dia terdiri atas ada namanya sistem administrasi negara, ya kan, ada juga yang mengelola ya, pengelolaan SDM, kemudian ada juga yang mengarahkan atau yang mengatur potensi mereka, kemudian juga kira-kira apa yang dibutuhkan sama mereka, itu kan pemerintahan tuh yang mengelola semuanya seperti itu ya. Dan juga di pemerintah itu juga terdiri atas berbagai lembaga-lembaga ya, ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, ada yudikatif. Nah, itu juga kita perlu tahu juga kalau di dinas-dinas itu ada dinas pertanian, dinas pendidikan, peternakan dan sebagainya. Nah, dalam Islam apakah juga ada pemerintahan? Oh, jelas ada ya. Dan di sini kan diatur semuanya ya. Siapa yang ngelola ADM nih, bagaimana cara pengelolaannya, lembaganya, ini juga harus ada aturan-aturannya. Nah, kalau di sini kan ada undang-undangnya yang mengatur semuanya pemerintahan ini ya. Nah, kalau Islam bagaimana? Nah, jelas pemerintahan dalam Islam itu diatur oleh Al-Qur'an dan hadis ya, oleh firman Allah ya, dan juga hadis Rasulullah. Nah, pada saat itu Rasulullah ketika di Madinah, ketika beliau sudah lama ya di Madinah, dan beliau memulai itu. Nah, sehingga disiapkan orang-orang yang bisa mengurus administrasi, siapa yang mengelola SDM-nya, siapa lembaga-lembaga yang seperti qadhi ya, bagian hakim dan sebagainya, itu udah disiapkan. Nah, bayangkan jika umat Islam memikirkan Islam itu adalah ritual ibadah saja ya, dianggap yang ngurusin administrasi ini bukanlah ibadah ya, maka siapa yang mengurus administrasi ini? Siapa yang mengelola SDM ini? Siapa yang akan berada di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif? Siapa? Apakah orang-orang yang tidak pro ya dengan keislaman yang kita akan pilih? Nah, sementara yang kita butuhkan sekarang orang yang paham bahwasanya ini juga diperlukan seperti itu untuk umat Islam itu sendiri. Nah, maka jangan sampai ketika kita sebagai umat Islam ya tidak memikirkan ranah-ranah pemerintahan ini ya, yang bisa mengurusi orang yang banyak ya, lalu akhirnya pemerintahan ini diurusi oleh orang-orang yang dia tidak memikirkan umat, maka umat Islam akan melemah. Kepentingan-kepentingan umat Islam itu akan terabaikan. Misalnya umat Islam membutuhkan guru ngaji ya kan, guru ngaji di suatu daerah tertentu seperti itu. Nah, maka ini ada suatu daerah misalnya kan, ini nggak pernah ada yang bisa ngajar ngaji. Kenapa? Nggak ada guru ngajinya. Kalaupun ada yang bisa ngaji, tapi karena nggak digaji, akhirnya dia nggak bisa bergerak. Tapi karena adanya pemerintahan, diberikanlah beasiswa untuk guru ngaji, silakan masuk ke sini. Maka di sini muncullah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa dahsyat. Ya. Nah, maka apakah orang-orang yang berada di pemerintahan ini tidak beribadah? Beribadah di sana. Nah, makanya Islam ya, ini nggak bisa kita pisahkan dari tempat kerja kita, bahkan negara kita sendiri, bahkan pemerintahan itu sendiri. Nah, maka sangat sedih sekali ya ketika ada yang mengatakan kita harus memisahkan antara politik sama agama, kita harus memisahkan antara pendidikan dan agama, memisahkan bisnis dan agama. Tetap ada aturannya. Kitanya saja yang mungkin belum paham seperti itu. Maka perlu kita mendalami Islam itu secara lebih jauh lagi. Jangan sampai kita sebagai muslim hanya tahu rukun iman, rukun Islam, ya kan? Kemudian rukun-rukun sholat, ya
Berarti ilmu kita masih sedikit. Sementara Islam itu bukan sekedar ritual ibadah saja, tapi ada di video sebelumnya saya sampaikan, yaitu Islam adalah negara dan tanah air. Nah, ini pemerintahan dan umat yang ngurusin pemerintahan, ya. Nah, ini tentu kita sangat butuh sekali. Nah, ketika di masa Rasulullah SAW, ketika ada sesuatu yang tidak ada di dalam firman Allah SWT, tidak pula dalam hadis Rasulullah SAW, maka apa yang harus dilakukan sama sahabat pada waktu itu? Maka ada namanya ijtihad, ya, ada namanya ijtihad. Para ulama-ulama dikumpulkan seperti itu. Nah, di pemerintahan sekarang juga ada. Ketika ada sesuatu yang tidak ada di undang-undang, maka itu akan dikupas, dibahas lagi dengan mengundang apa? Mengundang para pakar IT lah, pakar pendidikan lah, diundang sama. Nah, jadi ketika kita juga mengurusi pemerintahan, sebenarnya kita juga mengurusi hal-hal yang memang diurusi sama Rasulullah pada masa dulu dan juga para sahabat seperti itu. Nah, itu terkait pemerintahan seperti itu. Nah, maka terkait umat ini juga kita tahu nih bahwasanya pemerintahan ini penting ya, umat Islam itu memantaskan diri mereka agar bisa masuk ke pemerintahan dan mereka bisa memperjuangkan hak-hak muslimin ya dengan tidak menghilangkan hak-hak orang non muslim seperti itu ya. Tetap non muslim itu juga ada haknya di negara kita. Kita harus menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Dengan tadi saya katakan kita harus memperhatikan mana-mana hal-hal yang sekiranya sering dibutuhkan sama umat, kita berikan jalannya seperti itu. Nah, ada juga terkait keumatan. Keumatan di sini apa? Kita harus menjadikan diri kita itu bagian dari umat Islam, ya, bukan Muslim saja, Muslim sendirian, tapi jadilah sekelompok umat. Nah, jadi Islam itu kata Salambana bukan sekedar ritual ibadah saja, tapi bagaimana menjadi Muslim yang menjadi satu umat. Menjadi satu umat, apa yang bisa dilakukan? Dia bisa berdampak dan ketika ada pemerintahnya pro sama Islam, kita bisa bantu mereka yang berada di dalam satu umat ini. Apakah dia di lembaga organisasi, apakah di ormas atau di pesantren, di sekolah, kayak di apapun lah, dimanapun tempat-tempatnya. Ketika di sana membicarakan atau memperjuangkan, menghadirkan para muslim-muslim yang taat kepada Allah SWT, maka kita harus support. Nah, dan kita karena Islam adalah satu umat, maka ketika ada seorang yang mazhabnya X, mazhabnya Y, mazhabnya Z, jangan kita perselisihkan, jangan kita anggap ini musuh. Cari kesamaannya, lalu kita jadikan satu kesatuan umat. Kita nggak bisa memaksa Z menjadi Y, kita nggak bisa memaksa X menjadi Y, tapi kita ini sama-sama alfabet, X, Y, Z sama-sama alfabet. Nah, sama kita juga. Maka ini narasi ini perlu disampaikan. Jangan kita sebagai orang muslim, kita yang justru memperkeruh suasana, kita yang membanding-bandingkan, ya, membanding-bandingkan. Biarlah Z menjadi Z, Y menjadi Y, X menjadi X, asalkan tetap berada dalam akidah Islam, agar tetap tidak melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah SWT seperti itu. Nah, maka dengan kita mengetahui ya bahwasanya kaum muslim itu adalah satu umat dan kesatuan agama merupakan pengikat kuat ya di antara kita semua, dan kita sampaikan pula nih biar upaya apa yang mesti kita lakukan dengan mengetahui bahwasanya muslim itulah pemerintahan umat. Yang harus kita ketahui, yang harus kita tahu adalah kita harus menyadarkan kepada umat Islam, marilah bersatu. Bersatu untuk apa? Bersatu untuk ketika ada upaya-upaya yang dilakukan untuk melemahkan semangat, giroh, persatuan umat Islam, kita harus menyatukan lagi. Bagaimana cara menyatukannya? Nah, karena dalam definisinya umat itulah kumpulan individu yang dihimpun oleh kesamaan budaya yang bersandar kepada kesatuan asal, bahasa atau agama, dan bahkan disatukan juga oleh sejarah, tradisi sosial yang turun-temurun dan juga kepentingan ekonomi. Maka kita bisa ceritakan kisah-kisah para sahabat Nabi, bahwasanya kita tuh sejarah kita tuh sama-sama muslim yang satu perjuangan gitu loh. Musuh kita tuh bukan muslim. Nah, maka narasi tentang musuh kita bukan muslim itu harus diperkuat. Ya. Nah, maka kita saat ini sedang membutuhkan seseorang, sosok
yang siap untuk menyampaikan narasi ini. Kebanyakan di antara kita itu diam. Lebih banyak di antara itu kita diam. Peran kita nggak ada, peran kita nggak muncul untuk menyatukan umat. Nah, bahkan ketika banyak muslim yang sendiri-sendiri, mereka fokus untuk sendiri saja, kita tidak berupaya untuk menjadikan dia satu umat. Dia muslim, tapi dia sendirian. Dia tidak kita rangkul untuk jadi satu umat. Sehingga apa? Karena sendirian, ilmunya stagnan, semangatnya stagnan, dia nggak bisa tidak bisa berkembang. Kemudian ketika ada bantuan dia nggak dapat. Kenapa? Karena orang nggak tahu sama dia. Karena orang kan ketika misalnya pemerintah ngasih bantuan kan biasanya diberikan kepada satu kelompok tertentu. Nah sementara dia muslim sendirian. Nah maka inilah kita harus menyadari kalau kita saat ini sebagai muslim yang belum mau berjamaah, silahkan gabung ke jamaah yang kalian anggap itu yang paling benar, yang paling mendekati kebenaran ya. Karena mungkin semuanya sulit lah untuk mencari yang sesuai sama 100% dengan Rasulullah, pasti ada kesalahannya. Setidak-tidaknya mungkin menurut opini umum ya, opini umumnya itu salah, bagi mereka ini benar dan itu silahkan mau diikutin. Yang penting apa kata kuncinya? Jangan saling menjatuhkan, melemahkan. Maka kuatkanlah di sini, narasi ini terus disampaikan sehingga nanti ada satu momen kita bisa jadi satu umat. Nah, ini adalah Islam. Islam bukan sekedar ritual ibadah, tapi memikirkan bagaimana pemerintahan itu bisa umat Islam yang hadir di sana. Atau kalaupun bukan kita mendorong, kita yang mengingatkan orang-orang yang sedang berada di pemerintahan ini agar dia menjalankan perintah Allah SWT. Dan ketika ada umat muslim yang saat ini ya masih terabaikan, mereka nggak paham sama Islam itu, mereka nggak bisa ngaji, mereka sholatnya masih bolong-bolong, kenapa tidak kita yang mengajakkan? Ya, kuntum khair ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu adalah umat terbaik. Kenapa kita dikatakan umat terbaik? Karena kita mengajak orang kepada yang baik ya dan mencegah daripada yang mungkar. Dan itu adalah tugas kita sebagai muslim. Itu adalah definisi kedua bahwasanya Islam adalah sistem yang komprehensif, yaitu Islam juga memikirkan pemerintahan dan umat. Jika kita tidak memikirkan hal ini, maka akan sulit untuk ketemu dengan muslim yang siap berkontribusi bagi umat Islam itu sendiri. Kita akan lanjut di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.